Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur YouTube, di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol-ngobrol para sedulur saya, sahabat Anies Baswedan dimanapun berada. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu mungkin sebagian besar dari kita sudah mendengar dan melihat di media sosial bahwasanya dari salah satu partai pendukung Anies Baswedan mengadakan pertemuan dan pendekatan kepada salah satu tokoh di Indonesia, yaitu Mahfud MD, di mana di sini partai yang pendukung Anies Baswedan yang mengadakan pendekatan tersebut adalah Partai Keadilan, ya teman-teman, mengadakan pendekatan dan penjajakan untuk kemungkinan Mahfud MD ini apakah bersedia nanti untuk dijadikan sebagai pasangan daripada Anies Baswedan ketika maju di Pilpres 2024 nanti, ya. Masih panjang, cuman memang di situ udah mulai ada pendekatan, walaupun juga kalau kita lihat nggak akan mudah, kalaupun juga Mahfud MD ini juga setuju maupun nggak akan mudah, karena seperti yang kita tahu partai pendukung Anies Baswedan ini ada 3 partai besar, ya di situ, ya. Ada Partai Nasdem, kemudian Partai Demokrat, dan Partai Keadilan. Tentunya kalaupun Mahfud MD juga setuju, bersedia, tentunya perlu negosiasi dengan Partai Nasdem ataupun dengan Partai Demokrat, ya. Dan itu pun saya rasa juga nggak akan mudah untuk perundingannya, negosiasinya juga nggak akan mudah, gitu kan. Tapi terlepas dari itu semua, teman-teman, seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh senior di Indonesia, yaitu Yusuf Kala, bahwasanya kalau Anies itu memilih nanti pasangan sebagai cawapres di Pilpres 2024 nanti, ada 2 syarat besar yang harus dimiliki cawapres tersebut. Satu, bisa menambah perolehan suara, gitu kan. Yang kedua, ketika mereka nanti terpilih, bisa bekerja sama untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, kalau kita pilih Mahfud MD dan Anies Baswedan ini memiliki rekam jejak yang sama, ya teman-teman. Keduanya sama-sama berasal dari salah satu universitas tertua dan terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Keduanya juga pernah tergabung dalam HMI, ya teman-teman. Walaupun kayaknya rekam jejak dan historinya mirip, tetapi kalau kita lihat Anies Baswedan dan Mahfud MD ini memiliki 2 kubu pendukung yang sangat berbeda, ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, kalau Anies Baswedan ini sebagian pendukungnya adalah yang sebagian besar sepertinya memang terpusat di wilayah Jawa Barat dan Sumatera, ya, seperti di Sumatera Barat, kemudian di Medan, gitu kan, di Riau, itu pendukung basic pendukungnya Anies Baswedan besar, gitu kan. Sedangkan untuk Jawa Tengah, DIY sama Jawa Timur, sepertinya pendukung Anies Baswedan juga belum begitu besar, cuman sekarang udah mulai tumbuh, ya, gitu kan. Kalau kita lihat Mahfud MD ini, dia sepertinya lebih banyak pendukungnya. Kalau kita memang lihat, ya, sepertinya lebih luas dia pendukungnya, sebetulnya lebih besar, lebih luas kalau lihat. Yang pasti kalau Mahfud MD ini, kalau kita lihat pendukung beliau itu besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Madura, pastinya akan besar sekali, dan beberapa wilayah di Indonesia Timur, ya, kalau kita lihat. Karena memang Mahfud MD ini sepertinya kalau kita lihat tokoh yang memang berpengalaman, yang memiliki kredibilitas, gitu kan. Dia betul-betul kalau saya lihat memang salah satu tokoh populer yang memang lagi moncer di perpolitikan Indonesia saat ini, ya teman-teman, kalau memang beliau itu nanti bersedia, gitu kan. Karena Mahfud MD ini kalau saya yakin jika memang bersedia dan memang goal bisa menjadi cawapres pasangan Anies Baswedan, itu saya yakin memang akan memberikan tambahan perolehan yang signifikan, utamanya dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya yakin sekali itu, dan beberapa wilayah di Indonesia Timur. Beliau memang tokoh lama, ya teman-teman, yang memiliki betul-betul, saya lihat juga, yakin saya, beliau itu memiliki kredibilitas dan tingkat intelektualitas dan kredibilitas yang
mumpuni ya teman-teman, dan juga tokoh senior yang memang udah dikenal secara luas dan memang dikenal secara nasional ya. Dan saya lihat memang kalau saudara Mahfud MD ini memang lebih fleksibel untuk diterima ya secara nasional oleh tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang berkonsep nasionalis gitu kan. Sedangkan untuk Anies Baswedan sendiri memang agak kurang untuk konsepnya untuk diterima oleh orang-orang yang berkonsep nasionalis, walaupun gitu kan Anies Baswedan sudah membuktikan kan selama ini bahwasannya tudingan-tudingan ataupun isu-isu tentang beliau yang dikaitkan dengan politik identitas sama sekali nggak terbukti ya, nggak terbukti sama sekali kan. Memang beliau sudah menjalankan roda pemerintahan sebagai gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun juga kan memang nggak terbukti. Jakarta memang adem ayem, tenang, nggak ada ketegangan. Beliau membuktikannya dengan kerja kan gitu kan. Dan setelah beliau juga selesai masa tugasnya nggak ada yang terbukti gitu kan. Tapi memang isu itu memang sudah dibentuk dan ditebarkan dari waktu yang lama gitu kan. Walaupun sekarang juga kalau saya pikir sebagian orang juga udah mulai terbuka ya pandangan matanya, kesadarannya bahwasanya Anies Baswedan tidak betul-betul tidak terafiliasi dengan namanya politik identitas. Bayangin teman-teman, kalau memang Anies Baswedan itu terkait dengan politik identitas, nggak mungkin stasiun sekelas ABC dari Australia akan mau mewawancarai beliau kan, gitu kan. Stasiun ABC yang ada di Australia ini juga nggak akan mau pastinya kalau memang Anies Baswedan ini terkait dengan isu-isu politik identitas ataupun dengan kelompok-kelompok radikal, tentunya nggak akan terus mau mereka mewawancarai kan gitu kan. Sampai beberapa waktu yang lalu juga Anies Baswedan dipanggil untuk memberikan kuliah umum di salah satu universitas yang memang tertua gitu kan, terbaik di dunia, yaitu Universitas Oxford di Inggris gitu, di UK, United Kingdom gitu kan. Saya rasa sangat naif sekali kalau kemudian kita mengkaitkan Anies Baswedan ini dengan politik identitas. Nggak akan mungkin universitas sekelas Oxford University mau mengundang Anies, apalagi sampai memberikan kuliah umum di universitas mereka gitu kalau itu kan. Jadi kalau kita lihat dari tiga hal tersebut, pertama udah melewati menjalankan tugas sebagai gubernur aman-aman aja kan, diundang di banyak stasiun televisi swasta dari barat itu sudah membuktikan gitu kan. Salah satunya kemudian diundang di salah satu universitas yang memang dari negara yang sekuler kan, di United Kingdom tuh. Nggak mungkin mereka mau mengundang orang yang memang terafiliasi dengan politik identitas. Saya yakin itu kan. Dan dari tiga hal tersebut beliau sudah selesai, nggak ada lagi, udah dibuktikan bahwa Anies Baswedan itu netral gitu kan. Dan saya pun senang karena memang dua partai besar yang mendukung Anies Baswedan gitu kan, yaitu Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Itu partai yang memang konsepnya konsep nasionalis gitu kan. Tentunya mereka juga nggak akan mau mendukung kalau tokoh yang mereka calonkan itu adalah tokoh yang terafiliasi dengan politik identitas. Saya yakin sekali itu kan. Tetapi memang kalau kita lihat hal tersebut memang sudah dikondisikan oleh orang-orang, oknum-oknum yang memang berseberang, nggak suka dengan Anies Baswedan untuk waktu yang lama kan. Sehingga memang sebagian besar pendukung Anies Baswedan itu sepertinya masih terpusat di antara Jawa Barat gitu kan, Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, dan sebagian besar di wilayah Sumatera gitu kan. Nggak menutup di beberapa tempat seperti di Kalimantan dan Sulawesi, cuman memang yang terbesar untuk saat ini Jawa Barat dan beberapa wilayah di Sumatera gitu kan. Tapi kalau kita lihat Mahfud MD ini agak berbeda ya. Beliau ini populer secara nasional gitu kan. Saya rasa memang kalau memang diukur elektabilitasnya pastinya akan tinggi secara nasional Mahfud MD ini, dan mungkin lebih fleksibel untuk diterima secara nasional gitu kan. Jadi kalau Anies Baswedan ini memang nanti betul-betul bisa dipasangkan dengan Mahfud MD, saya rasa memang
suatu pasangan yang luar biasa ya, luar biasa. Karena Mahfud MD ini saya yakin jika betul-betul beliau bersedia dan memang dua partai pendukung Anies Baswedan yang lain juga kemudian bersedia gitu kan untuk mendukung Mahfud MD sebagai pasangan Anies Baswedan, saya rasa ini akan menjadi satu pasangan yang luar biasa, baik secara elektabilitas gitu kan ataupun kredibilitas mereka kan. Sama-sama dua-duanya itu tokoh intelektual dengan kemampuan basic pendidikan yang mumpuni gitu kan. Nah, cuman memang untuk menjadi cawapres belum tentu Mahfud MD juga bersedia gitu kan. Kalaupun bersedia pun nanti juga pastinya akan ada negosiasi yang nggak akan mudah, karena ada dua partai pendukung Anies yang lain, yaitu Partai Nasdem dan Partai Demokrat tentunya. Dan sebagai simpatisan ataupun orang yang berharap Anies Baswedan nanti sukses di maju di Capres 2024, saya berharap ya kalau bisa memang duet ini kedepannya memang betul-betul terlaksana ya teman-teman. Dan ada kabar gembira teman-teman, karena memang beberapa waktu yang lalu juga dikatakan untuk kedepannya sepertinya partai pendukung Anies Baswedan akan bertambah satu lagi gitu kan, walaupun memang sampai saat ini belum ada penjelasan bahwa siapa sih partai itu gitu kan. Tapi memang Anies Baswedan juga mengatakan bahwa yang penting sekarang nanti memang perundingannya udah jadi baru diumumkan partainya. Dan saya memang berharap pendukung Anies Baswedan ini akan bertambah ya, nggak cuman kuantitasnya juga kualitasnya gitu kan. Dan saya rasa kalau memang Mahfud MD nanti kedepannya memang bersedia gitu dan cocok, serta dua partai yang lain juga bersedia ataupun cocok dengan pilihan daripada salah satu partai pendukung Anies Baswedan gitu kan, saya rasa akan menambah elektabilitas dua pasangan capres dan cawapres tersebut gitu kan. Apapun itu kita hanya berharap negara kita mendapatkan nanti orang-orang yang tepat gitu kan, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah besar yang terjadi di negara kita kan. Tentunya kalau kita sebagai warga negara cuman berharap Indonesia mendapatkan the right man in the right place, yaitu orang yang tepat di tempat yang tepat gitu kan. Dan saya rasa kalau memang duetnya jadi antara Anies Baswedan dan Mahfud MD, insya Allah gitu kan, saya rasa akan perlu pasangan ini betul-betul sangat kuat untuk diperhitungkan untuk sukses di 2024 nanti. Oke teman-teman, itu aja obrolan kita di malam hari ini. Moga-moga obrolan ini bisa mempererat perkawanan, persaudaraan kita antara sesama pendukung Anies Baswedan. Itu aja teman-teman, semoga selalu sukses selalu teman-teman. Dan saya mohon komen-komennya ya, komen-komennya untuk membantu channel ini biar bisa berkembang ya. Jangan cuman kemarin kalau yang komen 1-2 juga saya lihat cuman malah yang masuk hater gitu saya gitu kan. Yang saya aneh juga, kalau hater tuh ngapain sih kalau udah nggak senang ngapain nonton gitu kan. Pastinya mereka memang ya mungkin ada inilah tujuan-tujuan yang tertentu ya gitu kan. Karena memang kalau setahu saya, kalau saya nggak suka dengan suatu konten, tentunya nggak akan saya tonton kontennya gitu kan. Oke, gitu aja. Terlepas dari itu semua, ini sekedar obrolan warga negara di suasana demokrasi di negara kita ini. Saya rasa selama nggak melanggar ITE, undang-undang ITE, saya rasa kita bebas-bebas saja mengekspresikan pendapat kita ya teman-teman. Itu aja teman-teman, salam seduluran dari saya Agung dari Yogyakarta.